Awal mula penjajahan terjadi pada bangsa kita. Indonesia berawal dari sekelompok Belanda yang datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah di Indonesia. Namun, setelah Belanda tahu bahwa Indonesia kaya akan rempah-rempah dan mereka tahu bahwa orang Indonesia mudah dibohongi dan dimanfaatkan. Pada saat itu pula, Belanda mulai berkuasa menjajah di seluruh Nusantara. Kono sembah. Aduh, nasib, modalnya tak balik, cukup tak maju. Yalah, hukum mbak, sayurnya kakak, udah cukup mas. Rakyat Indonesia, serahkan hasil bumi kepada kita. Banyak nanti, bebas. Engkau semacam juga orang tidak bilang mencegah. Wan, dia berani melawan kita. Tembak saja dia. Jangan melawan kamu ya. Serang maju ke depan. Mundur. Dasar kalian penakut, pengecut, lemah. Rezeki kita ini. Banyak terjadinya pertumpahan darah di tanah air Indonesia. Namun, para tokoh mengajak pemuda-pemudi Indonesia untuk bersatu melawan penjajah yang terbentuklah Kongres Pemuda Satu. Wah, Indonesia sekarang sedang kacau. Bagaimana kalau kita mengajak para pemuda Indonesia? Untuk apa? Ya, untuk bersatu, untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Untuk itu, saya sebagai pelopor siap mengajak para pemuda Indonesia. Sebenarnya saya setuju dengan pendapatmu. Sebaiknya kita harus mempercepat pertemuan ini. Bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan besok pada tanggal 30 April? Bagaimana, Bung? Setuju. Nah, ayo kita persiapkan. Ayo. Setelah hasil pertemuan Kongres Pemuda Satu, selama 2 tahun tidak ada perlawanan dari bangsa kita. Para penjajah semakin berkuasa, semakin banyak korban yang berjatuhan. Kemudian diadakan lagi pertemuan Kongres Pemuda II. Hah, ternyata rakyat Indonesia di sini penakut semua ya. Ya, aku rasa gitu. Gini, padahal kemarin aku hanya menggertaknya, suruh kerja. Ayo kerja, mereka takut. Serius? Iya, serius. Permisi, Pak. Ada apa? Pak, saya sudah kerja tadi, sekarang saya boleh minta gaji. Hei, kamu ini kerja masih belum benar. Ancam sekali kamu minta gaji. Tapi Pak, saya... Kutembak, tahu rasa kamu. Ayo kembali kerja. Bagaimana ini? Kenapa masih tidak ada perubahan? Padahal kita sudah melaksanakan pertemuan. Kenapa masih ada pemuda-pemudi tidak mau melawan Belanda? Iya ya, kenapa masih tidak ada hasilnya? Padahal di pertemuan pertama sudah ada Budi Utomo, Muhammad Tamrin, serta menterinya. Apa kamu punya ide lain, Muhammad Yamin? Ya, saya ada. Bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan kedua? Saya masih memiliki pokoknya kita laksanakan di tanggal 28 Oktober. Ayo Pak, Bu, kita persiapkan secepatnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suganda Rejo Puspita sebagai ketua pertemuan kedua ini. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan awal hingga akhir. Tunggu! Sebelum Bapak menyimpulkan, saya tidak menerima jika bagian timur dibeda-bedakan. Apa yang akan terjadi jika seperti itu? Iya, benar. Lantas, buat apa kita buat pertemuan ini? Hei kalian, kalau begitu, sama saja kita berjuang
Tapi saya akan mengambil kesimpulan agar cita-cita Indonesia tercapai, yaitu kemerdekaan. Sekali lagi, saya sebagai ketua di sini, saya alihkan kepada Muhammad Yamin untuk membacakan hasilnya. Saya Muhammad Yamin, kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus memiliki sumpah, yaitu Sumpah Pemuda yang terdiri dari kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, serta menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan mulai hari ini sampai seterusnya, rakyat Indonesia atau dunia harus tahu bahwa hari ini 28 Oktober Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Baiklah, sekarang kita waktunya memberitahukan ke rakyat Indonesia akan ikrar Sumpah Pemuda ini. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk tampilan Sumpah Pemuda. Terima kasih.